Puji Tuhan, shalom jemaat semua. Kita bisa berikan senyuman yang paling dahsyat, senyuman yang paling ganteng, senyuman yang paling cantik buat orang-orang di sekitar kita. Ya, pagi hari ini luar biasa. Terima kasih buat tim Praise and Worship dan seluruh yang melayani kita. Pada pagi hari ini kita percaya hanya dengan spirit yang sama di situ kita bisa melayani, karena kami tahu bahwa di dalam Yesus Kristus kita menjadi satu tubuh. Dan kita boleh melakukan apa yang menjadi tugas kita dengan satu nama, yaitu Yesus Kristus. Amin. Ya, 2024. Kita sudah masuk di 2024. Ya. Bulan pertama di 2024 hampir selesai. Dan kita percaya Tuhan Yesus tidak pernah selesai dalam setiap kehidupan kita. Ya, kita bisa mengawali tahun baru ini dengan dahsyat, ya, karena kita bersama berjalan dengan Tuhan yang dahsyat. Ayat yang dibawakan pada bulan ini adalah ayat yang luar biasa menurut saya, yaitu di Mazmur 65 ayat yang ke-12. Ya, kita akan baca ini, tetapi saya akan ambil ini dari Modern Indonesian Literal Translation atau terjemahan MILT. Ya, di Mazmur 65 yang ke-12 dikatakan demikian. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jejak-jejakmu bertaburan dengan kelimpahan. Wow. Dikatakan engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jejak-jejakmu bertaburan dengan kelimpahan. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar. Sharing yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini adalah, saya beri judul Surrounded. Surrounded atau dilingkupi, atau kita bisa ngomong dikelilingi. Ya. Dari ayat ini kita sama-sama belajar bahwa Tuhan Yesus itu rindu untuk memberkati dan menaruh kita di dalam kelimpahannya. Luar biasa ya. Tuhan Yesus itu rindu untuk memberkati dan menaruh kita di dalam kelimpahannya. Kalau kita sama-sama pelajari di sini ya, dikatakan engkau memahkotai. Kata mahkota atau kata dimahkotai, ya, berarti kalau kita ngerti membayangkan sebuah mahkota ya, mahkota itu diletakkan di atas kepala ya, seperti ini. Ya, dia akan melingkupi. Ya, berarti apa? Kepala kita ditempatkan pada center point. Mahkota itu akan menempatkan sesuatu pada center point, pada titik tengah. Ya. Mahkota, beda kalau kita lihat misalnya apa ya, konde ya, kalau konde kan di sini gitu ya. Tapi kalau mahkota itu letaknya mengelilingi, dan yang dikelilingi oleh mahkota itu ditempatkan pada satu center point, ada pada satu titik tengah. Artinya apa? Tuhan Yesus ingin kita bisa mengalami dan merasakan kebaikan serta kelimpahannya yang paling optimal. Di mana tempat yang paling optimal kalau kita melihat di dalam satu ruangan, yaitu di tengah. Di mana di situ kita bisa merasakan satu penyertaan yang sempurna saat kita berada di tengah-tengah center point yang ada. Ya, jadi kata mahkota itu adalah menempatkan kita pada titik yang paling optimal. Wow. Tuhan Yesus sangat rindu menempatkan kita pada titik yang paling tengah, di mana ada kebaikan dan kelimpahan Tuhan yang mengelilingi kita di situ. We are surrounded. Kita dikelilingi oleh kebaikan dan kelimpahan Tuhan. Pada saat saya merenungkan ayat ini ya, wow, ayat yang luar biasa yang bisa menguatkan kita sama-sama untuk mengawali tahun ini. Ya, karena saya percaya di tahun ini kita akan semakin merasakan perkenanan Tuhan yang sempurna. Karena janji Tuhan itu selalu baik. Janji Tuhan itu selalu iya dan amin. Kata mahkota, dikelilingi. Dan pada saat saya berbicara ini, melihat satu ayat yang luar biasa, saya sedang berada di dalam keadaan yang mungkin tidak luar biasa. Tapi saya percaya, saya melihat janji Tuhan, saya melihat harapan Tuhan di situ. Dan pada saat saya percaya, saya ditempatkan oleh Tuhan pada center point. Ayo kita jalan sama-sama. Karena pada saat kita melihat sekeliling kita, ya ada Tuhan di situ, ada kelimpahan Tuhan di situ, ada kebaikan Tuhan di situ. Saya ingin mengatakan pada pagi hari ini bahwa pada saat Tuhan memahkotai kita, ini berarti kita dikelilingi oleh
suatu janji yang tidak terputus. Mahkota, kita dikelilingi oleh suatu janji yang tidak terputus. Siapa yang memberikan janji itu? Tuhan. Dikatakan ya di Mazmur 125 ayat yang kedua. Saya akan baca dari terjemahan firman Allah yang hidup. Mazmur 125 ayat yang kedua. Seperti gunung-gunung mengelilingi dan melindungi Yerusalem, demikian pula Tuhan mengelilingi dan melindungi umatnya. Wow. Kita semua di sini adalah umat Kristus. Pada saat kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diangkat menjadi anak. Dan kita ditempatkan oleh Tuhan pada satu titik yang paling optimal. Yaitu apa? Dikelilingi oleh kebaikan dan kelimpahan Tuhan. Tuhan gak tempatkan kita di pinggir. Tuhan gak tempatkan kita di satu ujung yang border yang sangat-sangat tipis sekali. Tapi Tuhan mau untuk menempatkan kita pada titik yang paling optimal. Nah, pagi hari ini saya ingin mengatakan di Mazmur 125 yang kedua ini, ketika kita dikelilingi oleh kebaikan dan kelimpahan Tuhan, ini berarti bahwa di setiap sudut derajat kehidupan kita selalu disertai oleh Tuhan. 360 derajat, ya. Mau di sudut berapa? Mau kita merasa sekarang ini kita sedang ada di sudut mana? Sudut 2 derajat, 3 derajat? Kita percaya bahwa 360 derajat Tuhan Yesus mengelilingi kita. Mazmur 139 ayat yang kelima sampai dengan yang keenam. Saya sangat terberkati dengan versi The Message ya. Dikatakan, I look behind me and you're there. Then up ahead and you're there too. Your reassuring presence coming and going. This is too much too wonderful. I cannot take it all in. Ya, kalau kita baca ini, kita renungkan ya. Saya melihat ke belakang dan Tuhan Yesus itu ada di sana. Dan pada saat saya melihat ke depan, Tuhan Yesus itu ada di sana. Kehadiran Tuhan itu sungguh menenangkan kita. Dan ini sangat luar biasa, yang mana kita merasa bahwa kita sebenarnya gak layak untuk terima ini. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci. Kau sahabat dan kau dekat. Wow. Mau kita naik ke atas gunung, mau kita di dalam lembah, mau kita sedang berada di dalam kapal selam mungkin ya. Kita nyelam di dalam kedalaman laut yang sangat dalam. Di situ ada Tuhan. Pertanyaannya adalah, sadar enggak kita kalau kita surrounded by God, kalau kita dikelilingi oleh Tuhan? Poin yang pertama yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, surrounded by God. Pada saat kita dikelilingi, kita dimahkotai oleh kebaikan dan kelimpahan Tuhan, berarti di situ ada yang namanya penyertaan dan perlindungan Tuhan Yesus. Poin yang pertama, ada penyertaan dan perlindungan Tuhan Yesus. Yesaya 4 ayat yang kelima sampai dengan yang keenam. Yesaya yang keempat ayat kelima sampai dengan yang keenam. Saya baca ini dari bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan demikian. Lalu di atas bukit Sion dan semua orang yang berkumpul di situ, Tuhan menjadikan awan di waktu siang serta asap dan nyala terang di waktu malam. Allah sendiri dengan kuasanya akan menudungi dan melindungi seluruh kota itu. Ia akan menaunginya dari panas terik di waktu siang dan menjadikannya tempat berteduh terhadap hujan lebat dan badai. Kota ini menjadi sempurna karena adanya Tuhan yang melindungi, karena adanya Tuhan yang melingkupi, karena adanya Tuhan yang menaungi. Bernaung di dalam hadirat Tuhan adalah tempat yang tepat, karena di dalamnya ada perlindungan dan penyertaan yang sempurna. Dan saya ingin mengatakan bahwa tempat yang tepat itu bukan berbicara tentang lokasi, tetapi tempat yang tepat berbicara tentang bernaung di dalam hadirat Tuhan. Mau saat ini kita mungkin sedang berada di dalam satu negeri yang sedang terjadi peperangan misalnya. Tapi pada saat kita meletakkan iman kita, pada saat kita meletakkan hati kita di dalam hadirat Tuhan, disitulah ada penyertaan dan perlindungan yang sempurna. Dunia boleh bergejolak, dunia boleh
dalam tanda kutip aut-autan. Tapi pada saat kita berada di tengah-tengah kebaikan dan kemurahan Tuhan, disitulah ada perlindungan yang sempurna. Hadirat Tuhan adalah tempat yang tepat. Bukan tentang lokasi, tetapi tentang kesadaran kita. Pada hari ini kita masuk sama-sama di dalam hadirat Tuhan. Saya mengatakan bahwa His presence is the real safe place to live. Hadirat Tuhan adalah tempat yang paling aman untuk kita bisa hidup. Untuk kita bisa menjalani kehidupan kita. Kita gak perlu cari Tuhan jauh-jauh. Yang adalah apa? Cukup kita sadari, Tuhan, saya percaya Engkau ada di sini sekarang, menyertai kehidupan saya. Dan saya percaya Tuhan, saya akan menjalani kehidupan ini dengan kehendak-Mu. Bernaung di dalam hadirat Tuhan tidak meniadakan badai ya, ataupun hujan lebat. Dikatakan badai, hujan lebat di situ tetap akan turun. Namun ketika kita bernaung di dalam hadirat Tuhan memberikan kita perlindungan yang sempurna saat badai ataupun hujan lebat itu terjadi. Seringkali nih kita nunggu kalau terjadinya badai, kalau terjadinya hujan lebat dulu, baru kita cari yang namanya perlindungan. Loh, pepatah bahasa Indonesia mengatakan hal yang benar loh, sedia payung sebelum hujan. Mau itu payung itu nanti dipakai atau tidak, tapi kita percaya bahwa pada saat kita bawa payung itu, ketika hujan kita bisa langsung buka payung itu. Nah, ketika kita berbicara tentang hadirat Tuhan, ya, kita tidak akan pernah tahu kapan badai ataupun hujan lebat itu terjadi dalam kehidupan kita. Yang kita tahu adalah keputusan untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan merupakan keputusan yang sekarang, now. Jangan tunggu nanti, tapi kita putuskan sekarang saya masuk di dalam hadirat Tuhan. Dan hadirat Tuhan itu gak bekerja seperti layaknya payung saja ya. Tapi hadirat Tuhan itu luar biasa. Ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, gak hanya kita terlindung daripada hujan dan badai, tetapi kita juga akan mengalami kelimpahan di situ. Ya, kita gak akan pernah tahu terjadinya hujan dan badai. 1 jam lagi mungkin, 10 menit lagi kita mendapat kabar, apapun itu kita gak pernah tahu. Yang kita tahu adalah apa? Keputusan kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan adalah keputusan yang sekarang, now. Nah, menarik ya, ada perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kita buka lagi sama-sama di Ayub. Ayub 1 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. Ayub 1 ayat ke-9 sampai dengan ke-10. Dikatakan, lalu jawab iblis kepada Tuhan. Iblis tanya sama Tuhan, iblis menjawab Tuhan. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub akan takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Wow. Iblis mempertanyakan, ya. Loh Tuhan kan engkau kan yang membuat pagar di sekeliling Ayub. Ya kan? Di sekeliling Ayub engkau pagari, bahkan di rumahnya serta segala miliknya dipagari oleh Tuhan. Luar biasa kan? Ketahuilah bahwa kita pun juga dipagari loh. Amin. Kita pun juga dipagari oleh penyertaan dan perlindungannya. Serta dia juga memberikan kita pemeliharaan seperti yang Tuhan berikan kepada Ayub. Hei, percaya, Tuhan juga memagari kita. Seperti layaknya Ayub, Tuhan memagari kehidupan kita. Tuhan memagari semua yang ada pada kita. Bahkan setiap pekerjaan yang kita lakukan berhasil, itu karena kemurahan Tuhan. Wow, tidakkah kita sadar? Nah, kadangkala nih ya, cara si jahat
atau iblis itu bekerja dan berusaha mengacaukan kita dengan membuat kita ingin melihat, lihat apa sih yang ada di luar pagar sana. Ada banyak sekali cara mungkin yang dilakukan oleh si jahat pada kita supaya kita menjadi tidak sadar bahwa ternyata kita ini dipagari oleh Tuhan loh. Bahwa ternyata kita ini lebih enak di dalam daripada di luar pagar loh. Masalahnya gini, seringkali kita tidak menyadari penyertaan Tuhan. Sehingga kita melihat bahwa ketika kita melihat orang disertai oleh Tuhan dan dia berhasil, kemudian kita merasa kita tidak disertai Tuhan. Padahal sama dengan Ayub, Tuhan pun juga akan memagari kehidupan kita. Sudah ditempatkan pada center point, dikelilingi oleh pagar, tapi kita selalu dikacaukan pikiran kita dengan kita coba melangkah, ongok-ongok keluar pagar sana. Ada apa sih di luar pagar sana ya? Ada apa sih di luar pagar sana ya? Tidakkah kita sadar bahwa berada di dalam hadirat Tuhan itu adalah sangat luar biasa enaknya. Wow. Dan saya ingin mengatakan bahwa berada di dalam hadirat Tuhan adalah keindahan. Ayub juga merasakan berada di dalam hadirat Tuhan adalah keindahan. Pada saat Ayub mengalami kehancuran dalam kehidupannya, semuanya hilang. Tetapi dia tetap memuliakan Tuhan karena Ayub tahu hidupnya itu berada di dalam Tuhan. Bukan berada di dalam apa yang Tuhan berikan saja, tetapi hidupnya Ayub berada di dalam Tuhan. Dan ketika kita belajar dari Ayub ya, saya percaya bahwa Tuhan selalu memberikan kita yang terbaik kepada kita. Tuhan Yesus gak pernah ya merancangkan yang namanya kecelakaan, merancangkan yang namanya malapetaka, sakit penyakit bagi kita semua. Kita percaya Kristus dan semua yang jelek, semua yang buruk itu berasal dari si jahat. Lalu ada bertanya kepada kita ya, nah terus kalau dia selalu memberikan kita yang terbaik kepada kita, kenapa kok saat ini saya harus mengalami pergumulan ini? Kenapa kok saat ini saya harus mengalami tantangan ini? Bahkan hari ini saya harus mengalami kesedihan ataupun sedang mengalami satu struggle yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kenapa? Katanya Tuhan baik, tapi kok kita harus mengalami ini semua? Nah, pada saat kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, kesedihan, tantangan, pergumulan, itu semua karena Tuhan yang mengizinkannya. Tuhan mengizinkannya, oke, masuk. Tapi pada saat Tuhan mengizinkan itu, dia tidak pernah melepaskan tangannya dari kita. Kenapa? Karena dia ahlinya untuk merekarkakan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Dia masternya untuk merekarkakan segala sesuatu untuk setiap kebaikan kita. Kalau kita diberkati Tuhan, kita gak sadar. Tapi pada saat kita mengalami masalah, kita nyalakannya Tuhan. Nah, pagi hari ini kita sama-sama belajar bahwa kita pun juga dilingkupi dan di dalam perlindungan dan penyertaannya Tuhan yang sempurna, di situ ada keindahan. Mazmur 121 ayat yang ke-7 sampai dengan ke-8. Saya akan baca ini dari bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan demikian. Tuhan akan melindungi engkau dari mara bahaya. Ia menjaga engkau supaya hidupmu selamat. Ia melindungi engkau waktu engkau datang dan pergi, sekarang dan selama-lamanya. Luar biasa ya Tuhan kita Yesus Kristus itu. Berada di dalam hadirat Tuhan adalah satu keindahan yang sempurna. Amin. Poin yang kedua, surrounded by God, surrounded by His presence. Di situ ada yang namanya kelimpahan Tuhan. Kelimpahan, wow, ada yang namanya kelimpahan Tuhan. Kita buka ya di Yehezkiel 34 ayat ke-26. Saya baca ini dari firman Allah yang hidup. Yehezkiel 34 ayat ke-26. Dikatakan, umatku serta rumah-rumah mereka di sekeliling bukitku akan kujadikan berkat. Dan hujan akan turun, hujan berkat, karena aku tidak akan menahan hujan itu, melainkan membiarkannya turun pada musimnya. Wow. Surrounded by God, di situ ada kelimpahan.
Nah, pagi hari ini kita mau sama-sama belajar bahwa ternyata pada saat kita berbicara tentang kelimpahan ya, kelimpahan, sebelum kita mulai membayangkan rumah 2 lantai, IoT semua, otomatis semua, masuk langsung lampu nyala, masuk langsung semuanya on gitu kan. Sebelum kita membayangkan mungkin kita punya motor sport, ataupun kita membayangkan punya mobil 2 pintu selain pickup ya. Mobil 2 pintu yang selain pickup gitu kan. Sebelum kita membayangkan tentang investasi, keberhasilan usaha, mari kita coba merenungkan dulu apa arti kelimpahan yang Yesus ajarkan di dalam kita. Apa arti kelimpahan mengenai menurut Yesus Kristus? Apa arti kehidupan yang berkelimpahan menurut Yesus Kristus? Kita percaya bahwa di dalam Alkitab ya, Alkitab mengatakan bahwa kepada kita kekayaan, posisi, kekuasaan, ketenaran di dunia ini bukanlah prioritas bagi Allah. Kalau kita menilai kelimpahan hanya dari sini saja, maka pada saat Tuhan Yesus turun ke dunia ini, Tuhan Yesus bisa menjadi orang yang paling kaya. Tuhan Yesus pada saat dia turun ke dunia ini, Tuhan Yesus bisa punya apapun di dunia ini. Karena dia adalah Allah yang punya apapun, Allah yang bisa membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Tetapi esensi dari kelimpahan apa? Ya kita melihat Yesus Kristus. Pada saat Yesus Kristus menjalani kehidupannya, prioritas dalam kehidupannya bahwa kekuasaan bukan menjadi prioritas. Kekayaan, ketenaran bukan menjadi prioritas. Tetapi prioritas Allah bagi kita adalah apa? Agar kita bisa mengalami kehidupan bersama dengan Dia. Titik. Prioritas bagi Allah gimana? Adalah supaya kita bisa mengalami kehidupan bersama dengan Kristus. Mau dan percaya untuk tinggal di dalam Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan hidup berkelimpahan. Kita percaya mengandalkan Kristus sepenuhnya, mau dan tinggal di dalam hadirat Tuhan. Pada saat kita berbicara tentang kelimpahan ya, kelimpahan yang sejati itu hanya bisa kita dapatkan ketika kita berada di dalam Tuhan. Sekali lagi, kelimpahan bukan berbicara tentang kehidupan kita menjadi kaya raya. Saya percaya kita semua di sini ingin kan hidup kaya raya. Saya tidak menyalahkan itu. Tetapi pada saat kita berbicara tentang kelimpahan yang Tuhan maksud, nilainya bukan kaya raya. Nilainya adalah ketika kita menyadari, ketika kita punya kesadaran bahwa Yesus Kristus itu menyertai kita dengan sempurna. Ada suatu quote yang baik ya. Some people are so poor, all they have is money. Beberapa orang itu menjadi sangat miskin karena yang mereka punya hanyalah uang. Saya percaya bahwa pada saat kita hidup di dalam Tuhan, terjadinya kelimpahan di situ. Kesadaran kita akan penyertaannya saat kita menyadari bahwa oh ini karena Tuhan, disitulah kelimpahan. Ya. Dan pagi hari ini saya ingin mengatakan, ini bukan berarti kita semua nggak boleh punya uang. Kita semua nggak boleh punya yang namanya investasi ya. Kita semua boleh punya uang. Punya uang tidak salah. Tetapi yang salah adalah ketika kita menganggap uang itu adalah segalanya. Ketika kita menganggap kekayaan itu adalah Tuhan atas hidup kita. Itu yang salah. Tapi pada saat kita menyadari bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah segalanya dalam kehidupan kita, segala sesuatu yang kita dapatkan setelahnya adalah bonus. Pada saat kita sudah terima Tuhan, kita sudah punya segalanya. Percayalah, saat ini mungkin kita sedang mengalami struggle di dalam finance. Saat ini kita mungkin sedang mengalami struggle di dalam kesehatan. Tetapi hidup di dalam Tuhan, di dalam struggle itu tetap ada kelimpahan. Amin. Saya ingin mengatakan hidup di dalam Tuhan sama dengan hidup berkelimpahan. Kalau saudara saat ini ingin hidup berkelimpahan, ya hiduplah di dalam Tuhan. Andalkan Tuhan dalam segala sesuatunya. Dan poin yang terakhir ya, surrounded by God, dikelilingi oleh Tuhan. Ada true rest di situ. Ada rest yang sebenarnya, ada rest yang sejati. Dalam bulan ini kita sama-sama menekankan tentang rest ya. Saya sangat terberkati dengan apa yang sudah disampaikan Pastor Iman, bahwa rest, kita belajar sama-sama tentang rest. Rest itu gak berarti bahwa kita ini
duduk mager gak ngapa-ngapain. Rest ini bukan berarti bahwa kita beristirahat tidak melakukan apa-apa. Melainkan pada saat Tuhan menciptakan rest untuk kita, Tuhan ingin kita mengalami yang namanya keteraturan dan kestabilan dalam kehidupan kita. Ini yang namanya rest yang sejati. Saya mau rest, duduk diam gak ngapa-ngapain ya. Tapi yang Tuhan mau adalah apa? Kita masuk di dalam keteraturan dan kestabilan. Saya akan ingin baca ya di dalam Yosua 21 ayat yang ke-44. Yosua 21 ayat ke-44. Ini saya baca dari English Standard Version ya, dikatakan, and the Lord gave them rest on every side just as he had sworn to their fathers. Not one of all their enemies had withstood them. For the Lord had given all their enemies into their hands. Maksudnya gimana? Tuhan Yesus pada saat memiliki janji kepada bangsa Israel untuk masuk dalam tanah perjanjian itu adalah supaya mereka mengalami rest di situ. Dan Tuhan menepati janjinya. Tuhan memberikan yang namanya rest di dalam setiap sudut yang ada di situ. Seperti bagaimana dia sudah berjanji kepada pendahulu-pendahulunya. Dan saya percaya ketika Tuhan menjanjikan tanah perjanjian kepada bangsa Israel ya, yang Tuhan inginkan adalah bangsa Israel itu masuk di dalam kondisi rest. Kita tahu pada saat mereka sudah masuk di dalam tanah perjanjian, di mana ada rest di situ, ada keteraturan dan kestabilan, ada kelimpahan di situ. Mana yang dari surga itu berhenti. Maksudnya apa? Itu yang dikehendaki Tuhan. Kamu masuk di dalam satu kondisi yang stabil. Kamu masuk dalam satu kondisi yang teratur. Di situ di dalam tanah perjanjian itu mereka menikmati, mereka mengerjakan. Dan di dalam tanah itu ada yang namanya kelimpahan. Dan kita percaya bahwa pada saat mereka masuk di dalam tanah perjanjian ya, di situ Tuhan melingkupi mereka. Mereka surrounded by God, mereka dilingkupi oleh Yesus Kristus, ya. Dan saya ingin mengatakan bahwa rest itu adalah kehendak Tuhan bagi kita. Rest itu diciptakan Tuhan bagi kita. Rest itu adalah kehendak Tuhan bagi kita. Sekali lagi, oke, besok saya mau istirahat gak kerja. Langsung ambil cuti 5 hari gak ngapa-ngapain gitu kan. Bukan seperti itu, tetapi yang Tuhan mau adalah kita menyadari bahwa yang kita mau adalah kita menjadi teratur dan kita menjadi stabil karena kita dilingkupi oleh Tuhan. Nah, kita akan belajar sama-sama sedikit lagi ya. Saya percaya bahwa ketika kita pada saat Tuhan menjanjikan tanah perjanjian ya pada bangsa Israel ya, saya percaya bahwa kita juga diberikan harapan yang sama dari Tuhan, yaitu kita bisa mengalami true rest. Tuhan yang berjanji pada bangsa Israel untuk memberikan tanah perjanjian adalah Tuhan yang sama yang berjanji pada kita bahwa ketika kita mau hidup dan tinggal di dalam Dia, maka kita pun akan masuk di dalam true rest. Kita pelajari sama-sama sedikit lagi ya. Di dalam Matius 11 ayat yang ke-28 sampai dengan yang ke-30. Ingat ya, bahwa rest itu adalah kehendak Tuhan. Yang Tuhan mau adalah apa? Kita rest. Karena kita dilingkupi oleh Tuhan. Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saya undang tim Praise and Worship bisa maju. Pada saat kita merenungkan ayat ini, Matius 11 ayat ke-28 sampai dengan ke-30 ini ya. Oke, kita diberikan kelegaan oleh Tuhan ya, karena kita letih dan lesu ya. Marilah semuanya yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kau kelegaan. Kita diberikan kelegaan oleh Tuhan ya. Kemudian kok kita disuruh memikul kuk ya? Kok kita disuruh memikul kuk? Kita tahu kuk ya. Kuk itu kayak satu alat di mana untuk membajak sawah, dan kita tahu pada saat
kuk itu dipasangkan, kuk itu selalu dipasangkan berpasangan. Dan kita tahu bahwa yang dipasangkan kuknya itu adalah gak mungkin kerbau dipasangkan dengan sapi. Gak mungkin kerbau dipasangkan dengan kambing. Ya, kuk itu akan dipasangkan kepada yang setara, kerbau dengan kerbau. Ya, kita pahami ini terlebih dahulu. Nah, kalau kita merenungkan sama-sama ya. Pikulah kuk yang kupasangkan. Ya, maksudnya gimana? Kita tidak akan bisa menjalani kehidupan ini dengan caranya kita. Ya, tadi loh kita akan jadi letih, lelah dan lesu ya. Kita datang kepada Tuhan, kita berikan kelegaan. Setelah itu gimana caranya supaya kita nggak letih dan lesu lagi? Ya ayo kita pikul kuknya Tuhan. Ya kita dilingkupi di sini ya oleh kuknya Tuhan. Ya kalau kita tidak bisa menjalani kehidupan ini dengan caranya kita. Ketika kita berusaha menjalani semuanya dengan kekuatan kita sendiri, hasilnya apa? Kekosongan. Hasilnya apa? Keputusasaan. Hasilnya apa? Kelelahan. Karena kita merasa bahwa kita bisa. Kenyataannya tanpa kasih karunia Kristus kita tidak bisa. Nah, kita sama-sama belajar di sini. Kita tidak bisa menjalani kehidupan ini dengan caranya kita. Namun pada saat kita mau untuk memikul kuk yang diberikan Tuhan, perhatikan sama-sama. Kita bisa berjalan di dalam kehidupan ini dengan penuh pengharapan. Kenapa? Karena kuk yang dipasangkan kepada kita, pasangannya siapa? Tuhan Yesus Kristus sendiri. Luar biasa gak ketika kita di dalam kehidupan kita berjalan, kita disandingkan dengan Yesus Kristus yang ada di sebelah kita. Kita berjalan, kok rasanya berat ya? Tapi kita percaya di sebelah kita ini adalah Yesus Kristus. Ketika kita melihat, kita beroleh ketenangan. Kenapa? Karena itu kuknya Tuhan. Dan pada saat Tuhan memasangkan kuk kepada kita, Dia yang ada di sebelah kita. Nah, saya ingin mengatakan bahwa memikul kuk yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu menghasilkan kestabilan. Memikul kuk yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita itu menghasilkan kestabilan. Maksudnya gimana? Sadarlah bahwa Tuhan ada di sebelah kita. Libatkanlah Tuhan karena Dia bersama dengan kita. Ayat yang pertama di Mazmur tadi, Tuhan memahkotai kita. Dia surrounding us, Dia surrounded, mengelilingi kita dengan kelimpahan kebaikan Tuhan. Namun agar kita bisa berjalan terus di dalam kebaikan dan kelimpahan Tuhan, kita perlu menggunakan kuk, agar kita bisa menjadi stabil di dalam kehidupan kita. Pada saat kita lelah pengen lihat ke pagar, kita lihat Tuhan, hasilnya apa? Ketenangan, dan kemudian kita bisa berjalan step by step. Keluaran 33 ayat yang ke-14 ayat yang terakhir. Katakan demikian. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Kita percaya ya, tahun ini kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Karena kita dilingkupi oleh kebaikan dan kelimpahan Kristus. Supaya kita bisa menjadi orang yang kuat. Putuskan sekarang ini pikul kuk yang dari Tuhan. Karena pikul kuk itu ya berarti kita juga disertai. Kita dikelilingi. Kita bisa berjalan dalam kehidupan ini. Dan kita bisa melalui semuanya itu karena Tuhan. Amin.